seberapa dosa, berapa dosa yang telah dilakukan dalam hubungannya dengan mengedar narkoba. Karena mengedar narkoba di dalam penjara, kabarnya itu hanya sebagai kantor pusat, tapi bisa disebarkan di mana-mana. Jadi bukan hanya mengedarkan ke para napi. Itu kabarnya. Jika itu benar dan memang luar biasa besarnya, yang sudah wajar lah ya jadi masuk Nusa Kambangan. Tapi seandainya itu tidak benar atau tidak separah itu, ya kasihan juga. Karena itu kebenaran harus dibuktikan, atau mungkin sudah dibuktikan, ya sudah, itu nasibnya Ahmad Soni, harus begitu. Karena itu ini kalau memang sangat besar, kita kan nggak tahu. Ahmad Soni itu memang menjadi orang yang sangat berhasil dalam menyebarluaskan narkoba atau tidak. Dan kalau misalnya dia betul orang yang sangat berhasil, maka dia juga sudah dapat tempat di penjara, juga mungkin lebih senang di penjara saja karena penyebarannya lebih terjamin. Misalnya kalau keluarganya mengatakan tidak benar, maka perlu dibuktikan. Dari mana bisa dibuktikan bahwa memang menyebar narkoba seluas itu? Tapi kalau memang ke Nusa Kambangan, mestinya sangat besar, dia betul-betul seorang pengedar yang besar. Apakah, jadi di sini pertanyaannya bukan apakah mengedarkan, apa pengedar yang hebat, yang besar. Karena kalau tidak sampai besar, mestinya tidak ke Nusa Kambangan. Dia terganggu pada saat dia masih dekat dengan anaknya, kemungkinan terganggu. Tapi sekarang kan sudah di penjara, apakah anak sering datang? Kita kan juga belum tahu sampai seberapa jauh kedekatan Ahmad Soni dengan anaknya. Apakah anaknya dengan sikap Ahmad Soni yang terus saja menjadi pemakai, apakah anak-anaknya sudah menjauhi? Kan tidak tahu juga. Kalau sudah menjauhi, barangkali bagi mereka bukan suatu masalah yang besar. Karena itu kita lihat dulu pengedar atau bukan. Kalau pengedar itu membuat susah banyak orang, bukan hanya dirinya saja. Kalau dirinya ya direhabilitasi saja karena kasihan juga. Tapi kalau dia menyusahkan banyak orang, membuat banyak orang akhirnya menjadi ketagihan, dan akhirnya banyak orang yang mungkin sebagian di antaranya memilih untuk mati, tapi paling tidak karirnya terganggu, bagaimana? Bu, netizen juga berkomentar bahwa Irish Bella dan Zeda Salim terselamatkan, katanya gitu Bu, karena memilih keputusan yang tepat gitu Bu, untuk tidak bersama. Kalau Zeda kan masih dekat, pendekatan gitu, tapi nggak menuju ke pelaminan gitu. Jadi dua wanita ini terselamatkan lah gitu, komentar netizen. Ibu melihatnya seperti apa sih? Terselamatkan dari Amar, hubungannya. Hubungan. Ya kalau terselamatkan dari Amar ya lebih baik, karena bagaimanapun juga seorang yang sedang dalam keadaan ketagihan itu cukup berat gitu. Tapi seandainya dia misalnya sudah terlanjur, akhirnya awalnya sudah dinikahkan, ya itu soal lain. Tapi kalau ini belum sampai pernikahan, ya sebaiknya jangan dulu. Bu, sebagai seorang artis dengan mata ditutup dan kaki diikat, apakah berita tersebut maksudnya dinormalisasikan? Bu, mengingatkan Amar sosok public figure ya, untuk ditonton masyarakat luas gitu Bu. Sekarang kita mungkin terbawa dia sebagai artis ya, tapi sekarang bukan sebagai artis lagi. Tapi karena itu kita lihat sampai seberapa jauh dia seorang pemasok narkoba. Kok bisa sekedar sebagai pemasok narkoba? Kalau dia pemasok kecil, kok bisa sampai Nusa Kambangan? Kan itu pemasok besar. Sekarang kita pertanyakan lagi, apakah pemasok besar? Kalau memasok besar, apakah kita rela bahwa Amar mengedar ke semua orang, ke saudara-saudara kita juga mengedarkan? Lalu bagaimana, apakah kita rela?
atau ya biarkan saja dia dipenjara sesuai dengan besarnya peredaran dirinya, sebesarnya dia mengedarkan narkoba. Bu, berita ini kan udah viral ya Bu. Kira-kira dampaknya untuk penonton seperti apa sih Bu? Apakah akan menjadi contoh atau malah masyarakat takut karena memang hukum di Indonesia ini tegas Bu? Nah, sekarang kita tegas tidaknya mungkin masih kita pertanyakan, tapi kita hanya lihat dari segi apa, dari segi dirinya, karena itu kita sangat harus membedakan apakah dia seorang pemakai atau akhirnya menjadi pengedar. Pengedarnya pengedar sedang, pengedar kecil, atau pengedar raksasa, pengedar besar. Kalau dia pengedar besar, ya sudah hak dari, mestinya memang sangat mungkin untuk dihukum di Nusa Kambangan. Kalau tidak, kalau dia hanya pengedar kecil, ya sebetulnya tidak pantas, karena itu kita lihat, itu kita cari dulu, betul nggak dia seorang pengedar yang besar. Kalau seorang pengedar besar, apakah kita rela kalau sampai anak turun saudara-saudara kita menjadi menyalahgunakan gara-gara Ahmad Soni? Bu, ini kan terindikasi kalau Ahmad Soni termasuk jaringan Bu. Ya, jadi kalau dia pengedar, dia memang termasuk jaringan. Nah, artinya dari jaringan itu dia mengedarkan sekian lama, sekian bulan selagi dia menjalankan masa tahanannya. Tertangkaplah, makanya dia dapat hukuman ke Nusa Kambangan. Karena itu zona sudah tingkat tinggi Bu. Ya mungkin kalau sudah zona tingkat tinggi, ya memang bisa saja sudah Nusa Kambangan. Kalau sudah Nusa Kambangan artinya sudah tingkat tinggi. Oke, Bukankah untuk ini juga ada unsur dari keterlibatan pihak polisi gitu Bu, ada nggak sih Bu? Ya, jadi kalau memang sudah, jadi seharusnya kan ini harusnya kalau sudah jaringan, seluruh jaringannya sekalian dicari. Bu, ini kan Ahmad Soni yang sekian kali tertangkap. 4 kali. 4 kali. Apakah mentalnya dia sebenarnya sudah siap dengan resikonya Bu? Bisa dilihat dari kacamata Ibu Kita nggak? bayangkan gini, kalau dia memang seorang yang sering menyalahgunakan, sudah hidupnya itu sudah pesimis. Tiap kali make lagi ketergantungan lagi, dan ternyata tidak mencoba untuk betul-betul jadi sembuh kan. Artinya mentalnya sudah siap Bu. Artinya mentalnya bukan siap untuk apa, tapi tidak peduli mentalnya. Jadi bukan siap untuk, oh saya siap untuk dibunuh juga tidak apa-apa, bukan mati tidak apa-apa, tapi siap dalam arti kata, saya sudah nggak ada artinya hidup ini. Bisa dibilang masa bodoh Bu. Ya masa bodoh ya. Bu, tapi katanya di dalam lapas itu sikap Ahmad Soni lebih terlihat temperamen Bu. Ya sekarang kita lihat ya, kalau dia memang mengedar narkoba, maka dan dia pemakai juga, maka dia punya kebebasan untuk memakai narkoba. Kalau narkoba itu sudah tidak ada, misalnya dia mau dipenjarakan, maka atau dia diawasi ketat, maka narkoba itu tidak ada di depan dia, maka dia tidak memakai. Ya jelas semua sifat-sifatnya jadi berbalik. Karena itu narkoba itu kalau kita menggunakan jadi enak, jadi fly, jadi senang, jadi mungkin bisa juga aktif. Tapi akhirnya jika narkobanya tidak dipakai, jadi sebaliknya. Ya mungkin ini temperamen ya, Efek samping. sebaliknya karena efek samping, karena tidak ada narkoba. Barangkali dia setelah ketahuan kan otomatis dikekangkan.